Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Welcome back to my video. So today we are going to discuss the next topic, which is about modals. Yeah. So what is modals? Yeah, I will show you my screen. All right. So yeah, modals. Yeah, maybe some of you remembered that modals can be can gitu ya, and then could, may, must, and then should, and so on ya. Jadi modals itu tadi ya yang sudah disebutkan. Yes, that's true. Those are modals ya. And here we are. Yeah, we will focus on these modals. Yeah, the first one is can. Can has meaning ability, kemampuan, and then ada juga possibility, kemungkinan, ya. Dan negatif formnya adalah can't. Ya, bisa disingkat jadi can't, atau kalau British accentnya adalah can't, gitu ya. Atau kalau nggak mau disingkat bisa cannot, gitu kan ya. Which means it is impossible that. Tidak mungkin ya, atau tidak bisa, atau tidak mungkin, gitu ya. Okay, and then ya in bahasa it means bisa, gitu kan? And then the next model is may and might, ya. Jadi may dan might itu bisa digunakan sama, gitu ya. Dan it has meaning, it means possibility. Ada kemungkinan, gitu ya. Gitu, atau artinya mungkin, gitu kan ya? And then the next one is should. And we can also use ought to. Jadi should itu sama dengan ought to, yang artinya harus, but it only gives advice or opinion, ya. Jadi meskipun maknanya harus, tapi itu hanya sekedar advice, gitu ya. So the last modal is must. Nah, must ini sama dengan have to, artinya harus ya. Atau di sini obligation, which means ini tingkat keharusannya must itu lebih tinggi dibanding should ya. Karena should itu hanya sekedar saran. Yeah, that's the difference between must and should. Okay, so now we will discuss the first modal. Alright. Can, bisa atau dapat gitu ya. Can is used to say that something is possible or that somebody has the ability to do something ya. Jadi can itu bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu itu mungkin gitu, atau seseorang memiliki kemampuan sesuatu, atau berarti can itu memiliki makna possibility, mungkin, dan juga ability, kemampuan, bisa gitu ya. Okay, we use can plus infinitive verb 1. Ya, jadi tadi modal tadi semua di slide sebelumnya itu selalu harus diikuti oleh infinitive atau verb 1 ya. Tidak boleh ditambahkan s atau ing, nggak boleh gitu ya. Tapi setelah can, infinitive gitu ya. Okay. For example, can you speak any foreign languages? Ya, bisakah kamu bicara bahasa asing? Ya, remember after can, karena ini kalimat tanya ya, ada subjek dan diikuti oleh infinitive. Dan ini menanyakan ability kan ya. Can you speak any foreign language? Gitu ya. And then the second example, we can see the lake from our bedroom window. Ya, setelah can diikuti oleh infinitive, kita bisa melihat danau dari jendela kamar kita. Wow, that's beautiful view ya. Jadi kalau ini, this sentence talks about ability ya. Talks about possibility ya. Kita bisa melihat danau di depan dari jendela kamar kita gitu ya. And then the last example, I'm afraid I can't or I cannot come to the party on Friday. Ya. Saya khawatir saya tidak bisa datang ke pesta nanti hari Jumat gitu ya. Nah, kalau ini karena ini bentuk negatif ya, can't or cannot,
itu berarti menyatakan disability, tidak bisa, gitu ya. Okay, and then be able to is possible to replace can and more flexible in all forms. Jadi can itu bisa juga diganti dengan be able, maknanya sama. Tetapi kelebihan be able itu fleksibel, jadi lebih fleksibel untuk semua bentuk. Ya, for example, let's see this example. I haven't been able to sleep recently. Saya tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Ya, karena membicarakan sesuatu di waktu akhir-akhir ini itu harus menggunakan present perfect ya, menggunakan have dan verb tidak bisa gitu ya pakai have dan menyatukan dengan tidak bisa. Nah ini kan nggak mungkin kita menggunakan can. I haven't can't gitu ya. I haven't can nggak bisa ya. Jadi ini kita menggunakan be able. Jadi kalimatnya I haven't been pakai been ya, karena setelah have diikuti oleh verb 3. I haven't been able to sleep recently. Atau contoh lain, Tom might be able to come tomorrow. Tom mungkin bisa datang besok. Ya, jadi ini tidak yakin ya bicaranya, makanya menggunakan might. Dan might itu tidak bisa bersanding dengan can. Tom might can nggak bisa. Jadi kita menggunakan be able. Tom might be able to come tomorrow. Seperti itu. Okay? Next. Oke, nah sekarang bentuk negatifnya yaitu can't, ya. Pakai ada t di akhirnya, can't. Atau kalau mau British, can't, gitu ya. We use can't to say that we feel sure something is not possible. Ya, jadi kita menggunakan say untuk menyatakan kalau kita merasa bahwa seseorang itu tidak mungkin, ya, atau menyatakan impossibility, ketidakmungkinan. For example, you've just had lunch, you can't be hungry, ya. Kamu baru makan siang, kamu tidak mungkin lapar, ya. You can't be hungry. Ya, kamu tidak mungkin lapar karena baru makan gitu ya. Atau contoh lain misalkan it can't be him. Itu tidak mungkin dia gitu ya. It can't be him, nggak mungkin gitu. Atau contoh lain yang di sini, they haven't lived here for very long. They can't know many people. Mereka belum tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mereka tidak mungkin tahu banyak orang gitu ya. Baru pindah misalkan 3 hari gitu atau seminggu gitu kan, berarti pasti ya tahunya nggak mungkin tahu banyak orang sekitar situ gitu ya. So can itu menyatakan ability dan possibility, can't itu menyatakan impossibility. Okay, next. Okay, the next model is may or might ya. We use may or might to say that something is possibility. Something possible gitu ya. Jadi hampir sama tadi dengan can. Tadi can juga ada yang menyatakan possibility ya. May dan might juga bisa menyatakan possibility, kemungkinan. Atau kan artinya mungkin gitu ya. For example, it may be true or it might be true. Ya, that means perhaps it's true ya. Jadi may dan might bisa sama aja gitu ya, bisa digunakan yang artinya ya itu mungkin benar gitu ya. Ini maknanya sama, tidak ada perbedaan. Okay, and then the next example, she may know it or she might know it ya. Don't forget after modals we use infinitive, ini juga infinitive ya. Ya, dia mungkin tahu hal itu, dia mungkin tahu itu gitu ya. Okay, and then the last example, it might not be true, ya. Jadi bentuk negatifnya tinggal tambahkan not, ya, tidak bisa disingkat. It might not be true. Atau that means perhaps it isn't true, ya. Mungkin itu tidak benar. Okay, we use may and might to talk about possible action in the future. Ya, jadi kita membicarakan may dan might untuk menyatakan kegiatan yang mungkin terjadi di masa mendatang, ya. For example, take an umbrella with you when you go out. It might rain later, ya.
ambil atau bawa payung ketika kamu keluar, mungkin akan hujan, mungkin nanti akan hujan gitu ya. Tapi ini kan tidak yakin, akhirnya kita menggunakan might. It might rain later, ya. Mungkin nanti akan hujan. Okay, and then the last example, and may not come to the party tonight. And mungkin tidak datang ke pesta nanti malam. She isn't well, ya. Jadi ini juga sama ya. Karena membicarakan kegiatan yang mungkin gitu ya, mungkin dia tidak datang karena she isn't well gitu ya. Ya, gitu ya. Setelah may and ditambahkan may not dan infinitive. Seperti itu ya. Intinya may dan might itu menyatakan possibility. Okay, next. Usually it doesn't matter when you use may or might. So you can say I may go to Ireland or I might go to Ireland. Ya, jadi kalau may dan might itu fleksibel, bisa digunakan untuk present atau future tense ya. Untuk future juga bisa menggunakan might atau may ya. Jadi ini tidak jauh berbeda gitu ya maknanya dan konteksnya. But we use only might when the situation is not real. Ya, jadi kalau situasinya tidak nyata, itu kita hanya bisa menggunakan might ya. Khususnya ketika kita membuat kalimat pengandaian, if conditional. Ya, for example, if I knew them better, I might invite them to dinner. Ya, jika saya tahu mereka lebih baik, saya mungkin mengundang mereka ke makan malam, gitu ya. Pada kenyataannya, apakah saya mengenal mereka dengan baik? No. Apakah saya mengundang mereka ke makan malam? Enggak, gitu ya. Jadi ini bertolak belakang dengan kenyataan. Pakai might. Jangan lupa pakai infinitive ya. There is also a continuous form ya. Jadi boleh setelah modals itu ada continuous form, tapi harus pakai be dan verb ing gitu ya. Enggak boleh can, I can writing gitu ya. Tapi ini I might writing gitu ya. I might writing. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi kalau di situ mau continuous harus pakai auxiliary verb dulu. Okay, for example, don't call me at 8:30 p.m. I might be watching the football on TV ya. Jangan telepon aku jam 8:30 malam. Saya mungkin sedang menonton sepak bola di TV gitu ya. Nah, setelah might pakai be dan verb ing. I might be watching gitu ya. Alright. Now we will go on the next modal. It is must and have to ya. Must itu harus, have to juga sama artinya harus ya. We use must and have to say that it is necessary to do something ya. Jadi must dan have to itu untuk menyatakan sesuatu yang penting, necessary atau harus gitu ya. Obligation, namanya juga obligation. Sesuatu yang harus, kalau nggak dilakukan kan berakibat fatal gitu ya. Oh no, I'm late. I must go now or I have to go now ya. Jadi tidak, saya telat nih gitu ya. Saya harus pergi sekarang. Itu bisa menggunakan must atau have to. Jangan lupa setelahnya menggunakan infinitive ya. Nah, sebetulnya ada perbedaan nggak sih antara must dan have to? Yes, it is gitu ya. Yes, they have. Mereka ada perbedaannya gitu ya. There is a difference between must and have to. Must is personal. We give our personal feeling. While have to is impersonal. We have to do something because of rules or situation. Ya, jadi kalau must itu alasannya personal. Ya, jadi karena alasan pribadi, kenapa saya harus melakukan hal tersebut. Tapi kalau have to itu dikarenakan situasi sekitar atau karena ada aturan yang mendorong orang tersebut harus melakukan sesuatu hal gitu ya. Jadi itu alasannya. Must itu alasannya personal, kalau have to alasannya impersonal. Gitu ya. For example, I must get up early tomorrow. There are a lot of things I wanna do. Gitu ya. Saya harus bangun lebih awal besok. Ada banyak hal yang saya ingin lakukan ya. Jadi di sini karena alasannya
ada banyak hal, alasannya personal, yaitu banyak hal yang harus dilakukan, makanya di sini harusnya menggunakan must. I must get up early tomorrow, gitu ya. Nah, berbeda dengan kalimat selanjutnya. Ini sama-sama harus bangun pagi ya, tapi menggunakan harus yang berbeda. For example, I have to get up early tomorrow. I'm going away and my train leaves at 7:30. Gitu ya. Saya harus bangun lebih awal besok. Saya akan pergi keluar dan kereta saya itu berangkat jam 7:30 ya. Berbeda? Yes, of course, it's different ya. The second sentence has impersonal reason ya. Kenapa dia harus bangun harus bangun lebih awal karena dia mau pergi dan keretanya itu berangkat jam 7:30 ya. Jadi ada situasi situasi tertentu yang mengharuskan dia bangun lebih awal ya. Jadi alasannya impersonal ya. So you got it? Must itu alasannya personal, kalau have to alasannya impersonal. Okay, next. You can use must to talk about present or future, but not the past. Ya, jadi must itu bisa digunakan untuk konteks present or future, tapi tidak untuk konteks past tense. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan bentuk harus yang lain, yaitu had to, gitu ya. Oke ya, jadi untuk bentuk present dan future bisa pakai must. Contohnya, we must go now or we must go tomorrow. Ya, it's okay ya to use must in the present or future tense ya. But have to itu lebih fleksibel untuk semua form ya, untuk semua bentuk ya. Contohnya, I had to go to hospital at this time yesterday, misalkan ya, kalau ditambahkan keterangan waktu ya. Jadi saya harus pergi ke rumah sakit jam segini kemarin gitu ya, karena urgent banget, misalkan ada yang sakit. Nah, itu membicarakan konteks kemarin. Kita nggak bisa pakai must, tapi kita menggunakan had to ya. Jadi had to. Alright. Contoh lain, I might have to go to hospital. Saya mungkin harus pergi ke rumah sakit ya. Ini nggak yakin makanya pakai might. Nah, kita nggak bisa menyatukan might dengan must. I might must, kan aneh ya. Tapi I might have to go to hospital gitu ya. And then kalau kalimat tanyanya, why do I have to go? Why do I have to get a driving license gitu ya? Why do I have to gitu ya? Bukan why do I must, nggak bisa. Gitu ya. Jadi kalau have to itu lebih fleksibel, bisa digunakan di semua form. Alright. We use must to say that we feel sure something is true. Nah, selain menyatakan obligation atau keharusan, must itu menyatakan certainty ketika kamu yakin akan sesuatu hal, gitu ya. For example, you've been traveling all day, you must be tired. Ya, kamu sudah jalan-jalan seharian, kamu sudah bepergian seharian, jadi kamu pasti lelah, ya. Pasti itu bisa menggunakan must. You must be tired. Contoh lain, Carol must get very bored in her job. She does the same thing every day. Carol pasti merasa bosan dengan pekerjaannya karena dia melakukan hal yang sama setiap hari, gitu ya. Jadi Carol must get very bored, ya. Pasti. Okay. Ya, kita ulangi, must itu berarti bisa menyatakan obligation, keharusan, dan juga certainty, keyakinan akan suatu hal. Oke, nah sekarang kita ke bentuk negatifnya ya. Must itu bisa menjadi mustn't atau must not, atau juga bisa don't have to, bisa juga needn't. Ya, kenapa ini disandingkan? Karena they have different meaning, ya. Apa itu? Ya, mustn't and don't have to are completely different. You mustn't do something means it is necessary that you do not do it. Ya, jadi kalau you mustn't do something, mustn't itu artinya kamu harus menghindari hal itu atau kamu tidak boleh, ya, larangan. Kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Don't do it, gitu ya. For example, you must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Kamu harus menjaga ini, menjaga rahasia ini, gitu ya. Kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun.
tidak boleh. Mustn't artinya tidak boleh gitu ya. You don't have to do something means you don't need to do it, but you can if you want. Ya, jadi kalau don't have to itu tidak perlu. Ya, kamu tidak perlu melakukan hal tersebut. Tapi kalau mau boleh, ya. Bedakan ya sama mustn't. Nah, contohnya, you can tell me if you want, but you don't have to tell me. Ya, jadi kamu boleh menceritakannya kepadaku, tapi jika kamu mau, kamu bisa menceritakannya kepadaku jika kamu mau, tapi kamu tidak perlu, gitu ya. Kamu tidak perlu menceritakannya. Kamu tidak harus, tapi dalam artian kalau mau menceritakan boleh, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mustn't itu artinya tidak boleh, don't have to itu don't have to itu tidak perlu, kamu tidak perlu menceritakannya gitu ya. Oke, ada satu lagi yaitu needn't ya. You needn't do something itu artinya it is not necessary that you do it or you don't need to do it ya. Hampir sama dengan don't have to yang artinya tidak perlu melakukannya ya. Contohnya, we've got plenty of time, we needn't hurry. Kita punya banyak waktu, kita tidak perlu buru-buru. We needn't hurry. Gitu ya. Atau dalam artian we needn't hurry itu sama dengan we don't need to hurry atau we don't need to hurry. Ya, jadi needn't sama don't have to itu sama, tidak perlu gitu ya. Kalau mustn't itu tidak boleh, larangan gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang ada should. Tadi must itu sama artinya harus, tapi menyatakan obligation, keharusan gitu ya. Kalau should ini harus juga tapi berbeda ya. We use should to say that it is good to do or the right thing to do ya. Jadi kita menyatakan use itu untuk menyatakan ya merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan, atau it can express when you give advice or opinion ya. Jadi untuk menyatakan saran atau pendapat ya. For example, I look tired, you should go to bed. Ya, saya lelah. Kamu terlihat lelah. Kamu harus pergi tidur. Ya, you should go to bed. Karena itu hanya sekedar saran gitu ya. Atau contoh lain, I think the government should do more to help homeless people. Ya, saya pikir pemerintah harus ya melakukan lebih banyak, harus lebih banyak membantu orang-orang yang tidak punya rumah, gitu ya. Oke, ya karena ini pun saran, kita menggunakan should. Jangan lupa setelah should diikuti oleh infinitive, ya. Oke, nah kalau bentuk negatifnya dari should yaitu bisa disingkat menjadi shouldn't, ya. You shouldn't do something means it isn't good thing to do, ya. Jadi kalau shouldn't itu merupakan bukan hal yang baik, ya, tidak baik untuk dilakukan, gitu ya. Dan sama karena ini pun hanya sekedar saran, gitu ya. Tidak baik untuk melakukan hal itu dalam memberikan ini dan ini saran gitu ya. You shouldn't believe everything you read in newspaper. Kamu tidak harus percaya segala sesuatu yang kamu baca di newspaper. Kamu tidak harus percaya dalam artian ya itu hanya sekedar saran aja gitu ya. Bukan larangan. Oke. Nah, should is not as strong as must. Ya, tadi jadi should itu tidak sama kuat dengan must ya. Kalau must itu obligation, keharusannya tinggi gitu ya. For example, you should apologize. It would be a good thing to do ya. Jadi you should apologize, kamu alangkah baiknya meminta maaf. Saran gitu ya. Kalau you must apologize, that means you have no alternative. Kamu tidak punya alternatif lain atau pilihan lain gitu ya. Jadi fatal. Misalkan you must apologize to the headmaster. If you don't, you will be expelled. Gitu ya, itu kan fatal. Kamu harus meminta maaf misalkan melakukan sebuah kesalahan terhadap kepala sekolah. Kamu harus minta maaf, kalau enggak fatal nih mau dikeluarin gitu ya. Seperti itu. Oke, next. We also use should when something is not right or what we expect.
ya. Kita juga bisa menggunakan should ketika sesuatu itu tidak benar atau tidak sejalan dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya. For example, the price on this packet is wrong. It should be 50,000 rupiah, not 500,000 rupiah gitu ya. Nah, harga di paket ini salah, harusnya 50.000 bukan 500.000, jauh banget ya. Jadi itu seharusnya gitu ya. Ini artinya seharusnya itu bisa pakai should gitu. Contoh lain, those boys shouldn't be playing football at this time. They should be at school. Ya, anak laki-laki itu, anak-anak laki-laki itu gitu ya, tidak seharusnya bermain bola saat ini ya. Mereka seharusnya berada di sekolah. They should be at school. Mereka seharusnya ada di sekolah. Oke, okay. We use should to say that we expect something to happen. Nah, should juga untuk menyatakan kalau kita berharap sesuatu terjadi ya, atau ekspektasi ya. Contohnya, she has been studying hard for the exam, so she should pass. Ya, dia telah belajar dengan sungguh-sungguh untuk ujian, jadi dia seharusnya lulus. Jadi dia seharusnya lulus. Ini menyatakan ekspektasi gitu ya. We can use ought to replace should. Nah, selain should, kita juga bisa menggantinya dengan ought to. Artinya sama, ya. Contohnya, do you think I ought to apply for this job? Apakah kamu pikir saya harus melamar pekerjaan ini, gitu ya? Atau Jack ought not to go to bed so late, gitu ya. Jack tidak seharusnya pergi tidur seperlambat ini gitu ya. Ought not to ya kalau negatifnya. Oke, so kita ulangi. Kalau must itu menyatakan obligation dan juga certainty ya, yakin atau pasti gitu ya. Kemudian kalau should itu when you give opinion and advice ya, dan juga ekspektasi. Menyatakan ekspektasi seharusnya. Okay, next. Thank you. Okay, so guys, that's all for our meeting today. We have discussed about modals. Ya, modals itu kita ulangi lagi, kita review. Ada can dan could ya sebetulnya bentuk pasif, bentuk past tense-nya. Can itu bisa menyatakan ability dan possibility. Setelah can ada may dan might. Might itu menyatakan possibility. Kemudian setelah may dan might itu ada must. Must itu harus ya. Tapi must-nya itu obligation. Harus banget dilakukan karena kalau enggak fatal gitu ya. Selain obligation, must juga menyatakan certainty, keyakinan, pasti gitu ya. Kamu pasti lapar gitu. You must be hungry gitu. And then yang terakhir ada should. Should itu harus, but it's only giving advice or opinion ya. Dan selain itu should juga bisa menyatakan ekspektasi seharusnya ya. Okay, so guys, thank you for your attention and you're watching. Don't forget to like and subscribe this video. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.